Setelah pencairan BPNT alokasi Juli-Agustus itu terlihat di aplikasi SISNJ dengan keterangan status rekening berhasil, untuk PKH tahap 3, para keluarga penerima manfaat juga menanti kabarnya apakah sudah ada perkembangan terlihat di aplikasi SISNJ. Dan pada hari ini di tanggal 12 Agustus saya kembali melakukan pengecekan dan akhirnya terlihatlah tanda dan sudah ada perkembangan tentang pencairan PKH tahap 3. Apa kabar gembiranya dan apa tandanya itu nanti bisa menjadi sebuah pertanda yang jelas bahwasanya mudah-mudahan akan dicairkan oleh Kementerian Sosial di dalam waktu dekat. Untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan dan hasil tampilan pengecekan saya melalui aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini, yang pada saat ini melaksanakan aktivitas. Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pencairan PKH tahap 3 sudah sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia, di mana sudah ada yang cair terlebih dahulu, yaitu di Provinsi Sumatera Selatan. Setelah para keluarga penerima manfaat melihat sudah ada yang dicairkan, itu pastinya juga ingin merasakan karena sangat dibutuhkan di dalam memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat. Pencairan PKH tahap 3 pada tanggal 1 Agustus yang lalu itu sudah terlihat di aplikasi SISNJ dengan keterangan status, yaitu proses verifikasi rekening. Sudah memasuki akhir dari minggu kedua bulan Agustus. Pada sebelumnya itu para keluarga penerima manfaat menantikan kabar apakah itu memang benar-benar sudah cair dan sudah ada perkembangan dan terlihat di aplikasi SISNJ. Pengecekan di aplikasi SISNJ itulah yang bisa dilakukan pada saat ini, karena di aplikasi SISNJ lah data-data para keluarga penerima manfaat BPNT maupun PKH itu terlihat, dan itu selalu dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial, oleh Dinas Sosial, dan juga para pendamping sosial. Proses dan pemutakhiran yang dilakukan itu untuk memastikan bahwasanya para penerima PKH itu memang benar-benar para masyarakat yang tidak ada masalah dengan data kependudukannya, karena setelah dilakukan pengecekan masih juga ada ditemukan para penerima manfaat ataupun anggota keluarganya itu yang berstatus ASN, TNI, Polri, ataupun juga yang memiliki gaji atau upah di atas upah minimum provinsi. Hal tersebutlah yang menyebabkan saat ini setiap proses pencairan itu membutuhkan waktu, karena hal-hal tersebut adalah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, baik itu bagi Kementerian Sosial dan juga bagi para keluarga penerima manfaat. Nah, pengecekan di aplikasi SISNJ pada hari ini di tanggal 12 Agustus itu terlihatlah sudah ada perkembangan yang ini bisa menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada konten-konten saya sebelumnya di kolom komentar mempertanyakan apakah sudah ada perkembangan tentang pencairan PKH tahap 3. Ya, sebelum saya menyampaikan hasil pengecekan yang itu nanti menunjukkan adanya perkembangan tentang pencairan PKH tahap 3, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. PKH tahap 3 sudah dari beberapa waktu yang lalu dinantikan pencairannya dan dinantikan kabarnya kapan sebenarnya cair. Apakah pencairan PKH itu bisa secepatnya dinikmati oleh para keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan akan komponen yang dimiliki. Komponen-komponen yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat seperti komponen kesehatan, yaitu ibu hamil dan balita, komponen pendidikan anak-anak yang bersekolah, dan juga komponen kesejahteraan sosial seperti lansia, disabilitas, itu pastinya sangat memerlukan biaya,
Informasi-informasi yang beredar sudah dari beberapa minggu ataupun beberapa waktu yang lalu, itu banyak informasi yang sangat mengecewakan para keluarga penerima manfaat, dan kekecewaan itu terus berulang karena banyak yang terpancing untuk melakukan pengecekan di KKS-nya. Ternyata KKS-nya itu masih saldonya nol. Informasi terus beredar, informasi terus berkembang, dan pada akhirnya itu membuat rasa kekecewaan bagi para keluarga penerima manfaat karena informasi yang didapatkan itu bukanlah informasi yang betul-betul nyata, informasi yang betul-betul terbukti realisasinya dengan cairnya PKH tahap 3 di KKS KPM. Nah, untuk itu memang pada saat ini itu banyak para keluarga penerima manfaat yang sudah mencurahkan kekecewaannya, bahkan kemarahannya dengan pernyataan-pernyataan, baik itu melalui media sosial maupun di kolom-kolom komentar di channel-channel YouTube. Ya, para pemirsa, pada hari ini di tanggal 12 Agustus akhirnya terlihatlah perkembangan tentang pencairan PKH tahap 3 di aplikasi SysNG. Sudah dinanti dan ditunggu lebih kurang 2 minggu setelah tanggal 1 Agustus muncullah tentang perkembangan di aplikasi SysNG. Tetapi para pemirsa, saya ingatkan harus betul-betul mengetahui dan harus betul-betul mencerna informasi yang saya sampaikan, dan apakah nantinya itu akan benar-benar cair dan apakah itu memang sudah ada di KKS KPM. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan dan pengecekan melalui aplikasi SysNG yang ini nantinya mungkin menjadi sebuah secercah harapan tentang pencairan PKH tahap 3. Saksikan penjelasan dan hasil tampilan melalui aplikasi SysNG berikut ini. Hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG di tanggal 12 Agustus tentang proses pencairan PKH tahap 3 di menu monitor data salur bansos. Nah, untuk klaster dipilih semua klaster bansosnya PKH dan periodenya itu PKH tahap 3. Dan setelah pada tanggal 1 Agustus yang lalu tertera keterangan bahwasannya status di menu monitor data salur bansos proses verifikasi rekening, dan pada hari ini tertera keterangan di situ yaitu belum SPM. Artinya proses verifikasi rekening yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dari tanggal 1 Agustus yang lalu itu sudah selesai dan status rekeningnya berhasil, maka muncullah keterangan belum SPM. Ya, ini menjadi sebuah kabar gembira karena ada perkembangan tentang pencairan PKH tahap 3. Dan mudah-mudahan prosesnya itu dimudahkan. Dan untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, saya mensampel salah satu KPM yang proses verifikasi rekeningnya sudah selesai dengan keterangan belum SPM. Di sini terlihatlah histori dari bantuan sosial PKH-nya yang sudah didapatkan oleh para KPM tersebut. Dan kalau sebelumnya di keterangan status rekeningnya itu kosong, dan pada saat ini sudah tertera keterangan status rekening berhasil, keterangan SP2D belum SP2D. Artinya proses verifikasi rekening itu sudah berhasil, tetapi keterangan SP2D-nya belum SP2D, dan ini terpantau mulai siang ini di aplikasi SysNG. Dan proses selanjutnya nanti Kementerian Sosial akan mengambil datanya untuk selanjutnya di SPM-kan ke Himbara, dan Himbara memproses pencairan ke KKS ataupun ke rekening KPM. Tetapi ada hal yang cukup menarik, kalau sebelumnya itu tertera keterangan PKH tahap 3 yaitu Juli sampai dengan September, tetapi pada saat ini tertera keterangan yaitu Juli sampai dengan Agustus. Apapun itu, mudah-mudahan itu bukanlah menjadi sebuah kendala yang menghambat pencairan PKH tahap 3 nantinya. Dan semoga doa dan harapan dari para KPM itu bisa cepat terwujud dan terkabulkan. Ya, itu tadi hasil pengecekan melalui aplikasi SysNG di menu monitor data salur bansos. Sudah tertera keterangan bahwasanya di situ kalau sebelumnya proses verifikasi rekening dan keterangannya sekarang itu belum SPM. Artinya proses verifikasi rekening itu sudah selesai dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Tetapi ada hal yang menarik setelah dilihat, diperhatikan periode yang ada di aplikasi SysNG, baik itu yang di menu monitor data salur bansos dan juga histori data bansos dari KPM. Kalau sebelumnya PKH tahap 3-nya itu tertera periodenya
Juli sampai dengan September. Tetapi pada saat ini itu keterangan PKH tahap 3-nya periode Juli sampai dengan Agustus. Dan mudah-mudahan itu tidak menjadi sebuah kendala dan prosesnya itu dimudahkan, dilancarkan, dan proses verifikasi yang sudah selesai dilakukan oleh Kementerian Sosial itu bisa terus berlanjut sampai dengan akhirnya saldo di KKS KPM itu benar-benar masuk dan KPM bisa memanfaatkan bantuan PKH tahap 3-nya. Nah, keterangan SP2D-nya itu tertera belum SP2D dan KPM pada saat ini setelah mendapatkan informasi ini tetap tenang, jangan cepat mudah terpancing dan harus betul-betul mencerna informasi yang didapatkan. Informasi yang disampaikan ini adalah untuk mengetahui perkembangan progres tentang pencairan PKH tahap 3 agar para KPM bisa memang benar-benar untuk mencerna informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang lainnya. Dan saya tegaskan kembali, untuk PKH tahap 3 pada saat ini itu belum masuk saldonya ke KKS KPM, tetapi sudah ada perkembangannya dan mudah-mudahan itu prosesnya dimudahkan, prosesnya dilancarkan dan pada akhirnya masuklah ke KKS KPM. Setelah keterangan rekening berhasil dan di menu monitor data salur bansos itu belum SPM, nanti berikutnya itu akan ada perkembangan, terteralah di situ keterangan sudah SPM. Sudah SPM artinya Kementerian Sosial sudah mengambil data dari aplikasi Sisenji untuk memprosesnya ke Himbara agar Himbara memproses pencairannya ke KKS ataupun ke rekening KPM. Nah, setelah Himbara selesai melaksanakan pencairannya, itu nanti di aplikasi Sisenji juga akan terteralah keterangan sudah salur, dan di keterangan sudah salur inilah itu nanti benar-benar masuk ke KKS atau ke rekening KPM. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat, dan para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan informasi yang saya sampaikan ini memang betul-betul bisa memahami dan tidak terpancing dengan informasi-informasi yang beredar setelah hasil tampilan melalui aplikasi Sisenji. Saya sampaikan kembali, jangan dulu dilakukan pengecekan KKS karena KKS-nya masih saldonya 0, tetapi sudah ada perkembangan dan mudah-mudahan itu cair di dalam waktu dekat. Prosesnya itu dilancarkan, prosesnya itu dimudahkan, dan doa-doa dari para keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia itu terkabulkan. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham.